Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa wasalna bi syariati Muhammadil khairul anam was'aluhu salamatan minal qaumi wal fatih al iman. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Bujang MSI, dan yang saya hormati Muhammad Fatur Rahman MPD. Nama saya Riki Rinaldi dengan NPM 411821911938. Sekarang saya mau menjelaskan tentang penanganan cedera ankle, lutut, dan bahu. Ya, yang pertama, penanganan pertama bisa disebut dengan raise. Raise itu diistirahatkan bagian yang cedera, dan I-nya itu ice. Didinginkan bagian cedera dengan air dingin atau es atau L-hyaluronic spray. Yang C-nya kompres atau tekan dengan lembut dengan es atau kantong yang sudah diisi dengan es. E-nya itu elevasi, meninggikan bagian cedera lebih dari jantung. Ini yang pertama harus kita perhatikan ya. Elevasi, meninggikan bagian cederanya lebih dari jantung supaya atlet tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Kasus cedera di masyarakat umum yang sering terjadi yaitu cedera otot, cedera sendi, cedera fraktur atau retak sampai patah tulang. Tapi yang sering terjadi itu adalah cedera otot ya. Kalau sampai patah tulang itu yang benar-benar kejadian yang sangat fatal, atau yang bisa disebut dengan pelanggaran sangat fatal gitu untuk pada sebuah permainan atau kompetisi di liga ataupun di kompetisi lainnya. Cedera ankle yang sering disebut dengan anatomi normal ankle dari sisi medial. Nah, kalau ankle di sini ini banyak nih tata cara contohnya. Di sini kita ada close bone, check hammer, ada bagian-bagian yang sudah dicontoh di gambar berikut. Ya, bisa diperhatikan gambarnya. Ini yang saya di bariskan oranye ini cedera-cedera yang terjadi. Ankle-nya bergeser dengan sendi tibia, fibuka. Contoh yang A ini sprain grade, strain LIG, trabecular anterior dan iliaconofibular. Yang B-nya ini sprain grade 2 robecum versicial leg, tibiofibular anterior. Yang C-nya sprain grade putusnya lig thoracibular anterior dan lig calcaneal fibular. Ya, di sini ada penanganan cedera ankle-nya. Penanganan cedera ankle-nya tujuan awal hilangkan bengkak, reposisi, dan pertahankan ROM-nya. Penanganan awal dengan raise as compression elevation, massage untuk reposisi. Exercise untuk mempertahankan ROM dan membantu aliran lymph. CSHG mempercepat hilangnya bengkak, obat anti nyeri dapat diberikan. Ini tugasnya para tim medis ya, dan yang diperintahkan oleh pelatih atau manajemen timnya untuk segera dilakukan penanganan terhadap atlet yang terkena cedera ankle-nya. Kalau dibiarkan makin lama itu makin parah kondisi ankle-nya dan pemain bisa-bisa vakum dari hobinya dia atau segala yang dia lakukannya. Contoh gerak ROM seperti di gambar. Bisa kita luruskan kakinya perlahan-perlahan
kita tarik dengan kain halus supaya engkelnya bisa pulih kembali. Contoh-contoh seperti berikut ya. Ya, cedera lututnya itu sering terjadi dengan PCL, patalia, ACL. ACL ini anterior contracture leg. PCL-nya posterior contracture leg. LCL lateral contracture leg, mesial medial collateral leg, medial meniscus, lateral meniscus. Cedera lutut seperti sama dengan cedera ankle. Dia kalau ini suka fatal juga untuk pemain, atlet. Penanganan pertama untuk menghilangkan bengkaknya ini dari cedera ankle maupun lutut, kita kompres dulu dengan air dingin. Seperti yang dijelaskan tadi di yang pertama itu di bagian raise. Ini contoh-contoh tersebut ya, pelanggaran yang terjadi. Bisa ankle-nya terkena, lututnya, bahkan dengkulnya. Ada partial evaluation complete. Tes diagnosa ACL. Nah, ini cara tim medisnya, cara penanganan tim medis atau disebut dengan meses, ancor withdrawal, line hair. Perlahan-perlahan kita lihat contoh dari gambar berikut ya. Tujuan awalnya ya untuk menghilangkan bengkak, reposisi, dan pertahankan ROM. Penanganan awal rest is compression elevation, massage untuk reposisi, eksersis untuk mempertahankan ROM dan membantu aliran lymph SHG mempercepat hilangnya bengkak. Obat anti nyeri dapat diberikan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan dengan penanganan cedera ankle, lutut, dan bahu. Tugas profesi pendidikan. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas atau apa, bisa ditanyakan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.